Kalau Mas Arbain, Bang Oscar, ini kita mumpung lagi ngumpul nih, kita pengen tahu nih pewarta foto Indonesia itu gimana sih sejarahnya? Terus terang tanggal berdirinya pun saya lupa. Tapi tahun 98. Salah satu yang mungkin jadi patokan saya adalah pada 10 Oktober 1999 kami makan-makan bareng. Aku menduga itu perayaan setahun PFI. Ya, ada fotonya, aku temui fotonya, nomor glisenya 10 Oktober 1999, aku udah naikin di grup kita ya. 10 Oktober 1999. Jadi aku menduga berdirinya tuh ya sekian Oktober 1998. Tapi kalau mau dilacak detail sebenarnya bisa. Waktu itu pemilihannya di Galeri Antara. Entah gimana kok saya dipilih. Oscar jadi sekjen dan sebagainya. Habis itu kita ke lapangan Banteng peringatan tradisi korban. Kita nyalain lilin di rumput itu banyak banget itu, aku ingat banget itu. Aku pakai baju putih. Ada fotonya aku lagi baju putih. Nah, dilihat di Kompasnya mungkin. Foto itu dimuat kalau nggak salah. Jadi semua orang-orang korban kerusuhan itu naruh ada lapangan rumput itu dekat gereja katedral ya sekitar itu ya. Nyalain lilin di situ. Itu yang aku ingat. Habis pemilihan itu acara itu. Jadi tapi itu kan teknis secara pendiriannya. Tapi mulai momentum, kita mesti bersatu nih. Gara-gara kita ada beberapa fotografer kena imbas kerusuhan, nggak ada yang belain. Dan kita baru sadar bahwa belum ada organisasi wartawan yang khusus fotografer. Nah, fotografer itu selama ini memang dianggap kelas 2. Contoh misalkan gini, ini liputan nggak penting nih, kasihin fotografer aja. Aku ngalamin, aku waktu itu udah ngatur foto, aku sering terima limpahan yang bagian tulis merasa nggak penting, limpahan ke fotografer, kayak fotografer orangnya banyak aja gitu loh. Aku pernah tak balik, aku datengin ke reporter, ini nih udah kak potret, tolong bikinin beritanya, tak gitu, tak balik itu nggak mau. Aku udah ambil fotonya nih, kebetulan aku, tolong bikinin beritanya, nggak ada yang mau kan. Jadi agak mungkin sedikit kesadaran bahwa kita nggak ada yang merhatiin. Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Tapi terus terang bukan aku banget ya, teman-teman ngajak, ayo kita bikin diri gitu loh. Jadi teman-teman tuh ngajak bikin berserikat lah gitulah. Nah, kalau teknis ininya kan pendiriannya, pembentukan pengurus. Waduh, berantakan banget lah. Kita cuma merasa sudah berdiri, boro-boro bikin ADART, nyatetin ke lembaga resmi pun tidak. Itu pun sampai berapa tahun kan kita kan seperti organisasi clandestin itu kan. Terus ketuanya Cruz meninggal. Nah waktu itu ada penolakan pergerakan seperti itu di kalangan beberapa media. Di tempat saya berdiri, semua yang ketua AJI, ketua apa dipindahin, termasuk aku. Aku dipindahin ke Medan. Surya Makmur, ketua AJI Sumatera Utara, dipindahin ke Batam. Nasrul Alam Aziz, ketua AJI Makassar, dipindahin ke Jakarta. Ya, jadi aku bukan aku menduga ya, aku melihat benang merahnya banget ini. Kenapa cuma 3 itu yang ketua kok, yang lain nggak ada yang ketua organisasi apa-apa. Jadi aku ya menduga itu, aku dipindahkan ya. Terus PFI jalan oleh Oscar lah ya, waktu menyerah terimakan ke Cruz oleh Oscar, bukan oleh saya. Saya juga kemudian waktu itu mahal sekali biaya tiket toh. Habis Cruz Jerry itu, Cruz ke Jerry pun lama itu, sempat vakum lama. Dan PFI daerah belum ada ya, belum berdiri. Jadi PFI itu baru mulai kuat itu 10 tahun terakhir, mulai solid sekali, tercatat dan sebagainya. Aku sendiri senang ya lihat ya. Dulu kita mendirikannya benar-benar prihatin banget. Nah, sepeninggal Mas Arbain ke Medan tuh Bang Oscar nih yang. Iya, jalanin Oscar. Kira-kira gimana Bang Oscar? Dia PFI waktu itu gimana? Enggak, jadi ini kalau kita balik tadi, Arbain udah jelasin ya. Jadi latar belakang bahwa keberadaan atau tujuan kita bersama, misi untuk membentuk sebuah organisasi pers gitu di luar lembaga yang ada gitu sebagai organisasi mandiri gitu. Itu juga memang banyak tekanannya, termasuk pindahan dia. Gua rasa mungkin benang merah itu ada benarnya gitu ya. Dan kita tahu sendiri pada sebelum reformasi itu rapat-rapat sudah berlangsung. Teman-teman Yudi Suryatmojo, si Sony gitu ya, Toldo, ya, Burning, ABB, itu kita ngumpul di beberapa tempat dan itu sudah mendapat kayak semacam resistensi dari organisasi pers yang diakui pemerintah pada waktu itu.
habis Orde Baru tuh ya. Ya, gue nggak usah sebut namanya lah. Dan mereka itu menginginkan untuk kita bergabung dengan mereka di bagian Pokja fotonya yang kebetulan lagi kosong. Ya tentu kita ingin bahwa sebaiknya kita sendiri yang mengusahakan. Dan ini berlangsung terus sampai Arbain pergi gitu ke Medan gitu. Nah, gue jadi clandestine berikutnya gitu. Dan kekerasan tetap berlangsung, tapi kita udah mempunyai satu wadah. Walaupun wadah yang sifatnya masih bawah tanah seperti itu, mulai wartawan-wartawan foto itu merasa perlu, sehingga PFI ini pada waktu itu sudah mulai menerapkan semacam 5P-nya gitu lah. Jadi proteksi nomor 1 gitu, pendidikan ya, penganugerahan, pengkodean gitu, untuk seperti yang sudah terjadi seperti sekarang gitu. Dan terakhir publikasi itu termasuk pameran dan sebagainya. Jadi 5P ini yang menjadi sebuah tujuan, dan kita semua menyadari bahwa betapa pentingnya sebuah organisasi pers khususnya untuk fotografi jurnalistik ini berdiri secara mandiri. Tapi itu perjalanannya panjang, bro. Jadi yang kalau kita ngelihat sekarang sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers dan sebagainya, maka kita sekarang sudah berdiri sejajar dengan organisasi lain yang sudah diakui. Nah, ini tentu mempunyai juga satu tantangan baru dalam kondisi pers cetak sekarang yang seperti sekarang. Jadi kita sih berharap ya, mudah-mudahan ke depan nanti PFI dengan kepengurusan yang lebih segar, yang lebih baru ini bisa menjawab zaman gitu. Nah, kebetulan gini nih, ke depannya saat ini wartawan foto itu ternyata tidak hanya bekerja dalam bidang memproduksi foto, tapi sudah melompat menjadi memproduksi video untuk online dan platform-platform media sosial yang dimiliki media mana. Kira-kira gimana nih menurut Bang Oscar dan Mas Arbain ke depannya ini, terutama hari ini kita sudah menjalankan uji kompetensi nih, wartawan foto ke depan harus seperti apa kira-kira? Tadi uji kompetensi belum mencakup video memang ya, tapi realitas memang bahwa semua harus bisa video. Itu suatu realitas yang harus kita hadapi, seperti juga waktu masuk ke dunia digital. Harus belajar memahami fotografi digital. Ada yang menolak, meninggalkan, dan ada yang tetap jalan ya. Menurut saya belajar video itu mau nggak mau memang bagian dari fotografi sekarang ya. Foto yang bergerak. Tapi terus terang saya sendiri yang menolak. Waktu saya di Kompas dulu tahun 2012, semua harus belajar sekolah video ke Jogja. Semua pergi. Aku menolak karena masih malas. Jadi aku masih malas. Aku bisa menolak karena yang Pimpronya itu masih juniorku juga gitu. Jadi dia nggak berani maksa aku lah, katakanlah gitu. Jadi aku menolak. Sampai sekarang aku satu-satunya fotografer Kompas yang mungkin nggak pernah belajar video. Karena aku video bisa, ngeditnya yang aku nggak bisa. Dan itu nggak masalah bagiku, selama ini aku juga bikin video akhirnya. Tapi aku memang tidak bisa menjahitnya gitu loh. Dan itu nggak masalah. Dan maka sampai sekarang aku tidak pernah bisa editing video karena memang menolak dalam arti belum niat toh selama ini, tanpa itu pun aku bisa gitu loh. Tapi kalau fotografer harus bisa video, menurut aku ya nurutin lah, itu tuntutan zaman gitu loh. Nah, menurut Bang Oscar gimana nih? Kalau menurut gua zaman nggak bisa dilawan. Zaman itu artinya itu sebuah bentuk perangkat. Nah, kita nih sebagai piranti lunaknya itu kan mestinya bisa ngisi. Kalau misalnya zaman menuntut seperti itu, karena sekarang kita juga harus melihat bahwa deadline every minute seperti yang dulu dilakukan oleh kantor berita itu kan sekarang sudah masuk ke dalam dunia online. Jadi perkembangan sedemikian pesat gitu, sehingga tuntutan zaman juga meminta para pewarta foto ini juga berkonsentrasi tetap pada bidangnya, melihat, mengamati, menganalisis, tapi juga dia harus bisa mengembangkan dirinya dengan pengetahuan yang lain dalam bidang jurnalistik juga yang sifatnya sekunder untuk menunjang, sehingga muncullah istilah yang namanya visual journalism itu. Nah, di sini kita bisa ngelihat kemandirian teman-teman kita mungkin agak berbeda dengan campers, camera person yang berada di bawah reporter. Nah, kemandirian ini harus kita dukung terus, dan ini juga akan menjadi sebuah tantangan baru dari PFI, bahwa pewarta foto Indonesia ini juga akan mencakup secara keseluruhan dari bentuk visual itu. Kelebihannya adalah kita mandiri.
kita tidak menjadi bagian dari Iya, aku lupa itu. Kita videonya kita nentuin bikin videonya. kita yang nentuin. Kita bukan ditentukan oleh. Nah, itu tetap menjadi prinsip dasar dan misi dari PFI sebagai satu bentuk. Walaupun kondisi seperti apapun yang terjadi, perangkat berubah karena zaman, kita tetap harus bisa menjawab itu dengan segala bentuk kemasannya. Nah, karenanya PFI sekarang mempunyai satu cakupan yang akan lebih luas, dan kita juga pernah mengalami itu dalam sejumlah penghargaan yang nanti akan masuk juga kepada visual journalism dalam pengertian sesungguhnya. Jadi melihat itu tetap menjadi fondasi kita. Melihat sebagai fotografer, melihat karena kesimpulan ada pada kita, lalu kita akan mengembangkannya juga ke dalam bidang-bidang yang sifatnya visual journalism tadi. Tapi intinya tetap teori melihat, mengamati, dan tentu nantinya menganalisis. Itu dia bedanya. Oke, jadi kedepannya seorang wartawan foto atau anggota PFI dia harus menjadi seorang visual journalism. Ya, visual bukan, journalism. bukan kameramen, beda ya. Nah, jadi beda nih. Ya, jadi ini lu tetap menjadi sebentuk insan pers yang sesungguhnya dalam satu paket di mana lu sendiri yang menjadi director, lu sendiri yang akan menjadi kekuatan untuk menentukan. Karena kita juga harus yakin dan kita juga harus bisa melihat dengan mata telanjang bahwa jurnalisme masa depan itu tidak lagi objektif. Jadi subjektivitas adalah objektivitas dari masa depan PFI kita. Oke. Mas Arbain ada lagi mau disampaikan? Ya intinya teknologi sekarang makin mudah ya sebenarnya. Kalau mau switch ke video itu juga bukan sesuatu yang susah-susah amat ya. Selama dia memahami prinsip peristiwa direkam dalam bentuk gambar, saya kira foto ke video bedanya nggak terlalu jauh lah menurut saya. Baik, kalau gitu. Terima kasih Mas Arbain, Bang Oscar atas sharingnya. Sampai ketemu lagi.